إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wajib kita untuk bersyukur terhadap berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, menjalankan nikmat tersebut kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ditambah nikmat-nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Namun apabila kita kufur nikmat, menjalankan nikmat kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah siksa Allah Subhanahu wa taala teramat dahsyat yang akan menimpa orang-orang yang kufur nikmat, yang menimpa kepada orang-orang yang menjalankan nikmat kepada apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin, mari kita tingkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa kita berharap kiranya Allah Rabbul Alamin mengumpulkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Takwa yang merupakan bekal yang terbaik untuk mengarungi kehidupan dunia dan juga nanti di yaumil qiyamah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian semuanya wahai kaum muslimin, dan sebaik-baik berbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sering kita ucapkan, takwa yang sering kita dengar. Apa yang dimaksud dengan takwa tersebut? Dikatakan oleh para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala, at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina iqabillah wiqayatan taqihi min wa dzalika bimtisali awamirih wajtinabi nawahih. Takwa yang kita dengannya kita jadikan antara diri kita dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, sebuah tameng, sebuah perisai, sebuah penghalang yang bisa menyelamatkan kita daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Hal itu akan terwujud wahai kaum muslimin dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, melebihkan, mengunggulkan sebagian makhluknya dengan sebagian yang lain. Allah Rabbul Alamin mengunggulkan, mengutamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, melebihi daripada para rasul dan juga para utusan dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan, melebihkan sebagian tempat terhadap tempat yang lain. Makkah Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi tempat-tempat yang lain di jagat raya ini. Begitu pula Allah Rabbul Alamin mengutamakan, mengunggulkan, melebihkan sebagian waktu dengan sebagian yang lainnya. 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita berada di bulan Rajab yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah di antara bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan-bulan yang lainnya, dari waktu-waktu yang lainnya. Iya, kita berada di bulan Rajab. Dan Rajab dikatakan oleh para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala adalah mustaqatun
minat tarjib bimakna ta'dim. Rajab itu diambil dari kalimat tarjib, dari pecahan tarjib. Rajaba yurajjibu tarjiban, yang maknanya adalah ta'diman, yaitu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya bulan ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatas suhuri indallah fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Rabbul Alamin, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Rabbul Alamin ciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut Allah pilih, Allah lebihkan daripada bulan-bulan yang lain, yaitu 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan 4 bulan ini dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab sahrun mudar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat adalah Rajab, yang dimana bulan ini diapit oleh 2 bulan, yaitu Jumadal Akhirah dan juga bulan Sya'ban. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gerangan apa ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin? Di antaranya adalah bulan Rajab yang pada kali ini kita berada di dalamnya. Di antara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemuliaan terhadap bulan Rajab ini, Allah Rabbul Alamin mengharamkan yang namanya peperangan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 217, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sahril harami qitalin fihi, kul qitalun fihi kabir." Kata Allah Rabbul Alamin, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang berperang di bulan haram. Di antaranya adalah bulan ini, bulan Rajab. Maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya peperangan di bulan haram termasuk bulan Rajab ini adalah kabirun, dosanya teramat besar. Ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, mereka menyatakan bahwasanya dhahiru hadhil ayah, yang nampak daripada ayat ini bahwasanya Allah Rabbul Alamin mengharamkan peperangan yang namanya jihadut talab. Iya, jihad yang dimana kaum muslimin memulai dari peperangan, itulah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kaum muslimin diserang oleh musuh-musuh Islam, oleh musuh-musuh Allah, oleh mereka orang-orang kafir, bagaimana tidak membalasnya? Maka jihadud dafa, ketika kaum muslimin diserang, kemudian mereka balik menyerang sebagai bentuk daripada penjagaan, pembelaan darah-darah kaum muslimin yang akan ditumpahkan, maka ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya jihadud dafa sebagai bentuk pembelaan daripada penyerangan mereka orang-orang kafir, maka di sini tidak diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam kitabnya Al-Furu', beliau menyatakan yajuzul qitalu fi sahril haram daf'an ijma'an. Beliau menyatakan bahwasanya boleh berperang di bulan-bulan haram apabila jihad di situ ada sebagai bentuk daripada melawan aksi daripada penyerangan orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Bahkan dikatakan ijma'an, secara ijma' daripada ulama kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan yang Allah tetapkan yang kedua di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi para hambanya mendolimi diri sendiri di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di bulan ini yaitu bulan Rajab. Tidak boleh bagi kita
untuk melampaui daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan, dosa dan lain sebagainya. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan tentang hal itu, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri-diri kalian. Qatadah rahimahullah tabaraka wa taala, mufassir dari kalangan tabi'in yang masyhur, beliau menyatakan bahwasanya innad dulma fil ashuril hurumi, sesungguhnya kedoliman pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'damu khati'atan wa wizran, merupakan kesalahan dan dosa yang teramat besar. Minad dulmi fima siwaha, daripada kedoliman yang dilakukan di luar daripada bulan-bulan haram. Wa in kana dulmu, walaupun kedoliman itu ala kulli halin adiman, walaupun kedoliman itu kalau dilakukan di luar-luar daripada bulan-bulan haram ataupun juga di dalam bulan haram, itu adalah sebagai bentuk daripada dosa yang teramat besar. Maka bagaimana kita masih berani untuk menerjang daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab kali ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahu tabaraka wa taala, beliau menuturkan as-sahrul haram, sesungguhnya bulan haram di antaranya adalah bulan Rajab ini, tughalladu fihi al-asam, dosa-dosa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tughalladu fihi diyatu, dilipat gandakan diat pada bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diat adalah denda yang harus dibayar oleh penganiaya atau pembunuh yang dimaafkan oleh keluarga daripada yang teraniaya ataupun terbunuh. Jika diat itu 100 ekor onta, maka pada bulan haram dia melakukan kriminal pembunuhan dan dimaafkan oleh keluarga daripada si terbunuh, maka dia wajib membayar 200 ekor onta. Fi madhabis Syafi'i wa ta'ifatin katsiratin minal ulama. Hal ini ditetapkan di dalam madhabnya Syafi'iyah dan juga mayoritas para ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita masih berkenan, masih bersikeras, masih membangkang untuk melakukan dosa-dosa yang dimana di dalam bulan Rajab ini dosa-dosa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka alangkah indahnya perkataan seorang penyair, perkataan seorang yang memberikan nasihat kepada kita di bulan Rajab ini. Bayyit sahifataka saudaa fi Rajabin, bersihkanlah lembaran-lembaran kelam, lembaran-lembaran hitam, dosa dan kemaksiatan di bulan Rajab. Bisalihil amalil munji minal lahabi, dengan amal soleh yang bisa menyelamatkan kita daripada siksa api neraka yang menyala-nyala. Sahrun haramun ata min ashurin hurumin, yaitu bulan Rajab, bulan haram yang datang dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza da'allaha da'in fihi lam yakhibi, apabila seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini, maka dia insyaallah tidak akan pernah gagal dengan doanya. Maknanya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuba li abdin zaka fihi lahu amalun, teramat beruntunglah seorang hamba yang mereka mensucikan diri di bulan Rajab dan beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Fakaffa fihi anil fahsa'i warriyabi, kemudian dia menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan keji di dalam bulan Rajab ini, dan juga perbuatan-perbuatan yang meragukan apakah itu ada aslinya ataupun tidak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan Rajab ini bagian daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Setelah Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Bulan Rajab ini, ketika Allah Rabbul Alamin melarang kita
untuk melakukan kedoliman, kemaksiatan, dosa, maka ini sebagai muqaddimah kita akan memasuki bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan. Dengan ringan kita bisa meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan. Kenapa? Karena kita melatihnya di bulan Rajab ini sebelum memasuki daripada bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bentuk daripada pengagungan daripada bulan Rajab ini bukan berarti kita bisa semena-mena melakukan apa yang menjadi kehendak kita di bulan Rajab ini. Mengagungkan daripada bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti bebas menerjang daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya betapa banyak kaum muslimin yang mereka melakukan perkara-perkara yang khusus di bulan Rajab ini. Mereka ada yang melakukan solat khusus di bulan Rajab ini, ada yang berpuasa khusus di bulan Rajab ini. Maka ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengkhususkan satu amalan ibadah pun di bulan Rajab ini kecuali apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan-bulan selain daripada bulan Rajab. Jika kita menginginkan mengisi bulan Rajab ini, mengagungkan bulan Rajab ini, maka lakukanlah amalan-amalan ibadah yang biasa kita lakukan pada bulan-bulan selain daripada bulan Rajab. Silakan kita memperbanyak puasa-puasa sunnah yang biasa kita lakukan seperti puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid atau puasa Daud, atau kita melakukan solat-solat sunnah yang itu biasa kita lakukan, ba'diyah, qobliyah, duha, dan juga tahajud dan juga yang lainnya. Silakan kita memperbanyak zikir-zikir yang biasa kita lakukan di luar daripada bulan-bulan Rajab. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin, kebaikan itu hanya dengan berittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam taslima. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'diman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara bentuk daripada pengagungan bulan Rajab kali ini yaitu dengan mengamalkan amalan-amalan yang biasa kita amalkan di luar daripada bulan Rajab ini. Dan ketahuilah betapa mirisnya masyarakat terutama di negeri kita ini yang mereka melakukan pengkhususan dengan amalan-amalan ibadah tertentu pada bulan Rajab ini, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dan di antara perkara yang dilakukan oleh sebagian daripada kaum muslimin yang tidak ada landasannya adalah salatul raghaib. Itu salat yang dilakukan oleh sebagian daripada kaum muslimin yaitu pada malam Jumat pertama dari bulan Rajab, yang dilakukan di antara salat maghrib sampai dengan salat isya. Maka cukuplah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu tabaraka wa taala, amma salatul raghaib fala asla laha bal hiyal muhdatsah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan bahwasanya salat yang mereka lakukan, salat raghaib yang mereka lakukan, yang mereka menyangka dengan salat tersebut mereka akan mendapatkan tempat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang teramat dekat. Kalla. Kenapa demikian wahai kaum muslimin? Karena mereka melakukan yang tidak ada landasannya dari syariat Islam. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam, salat raghaib adalah salat yang muhdatsah, adalah amalan yang dibuat-buat, yang ditambah-tambah dalam syariat Islam, yang itu dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, wahai kaum muslimin, di antara amalan yang biasa dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sebagai bentuk kebodohan mereka adalah salat Ummu Dawud. Salat ini dilakukan oleh mereka, wahai kaum muslimin, di pertengahan bulan Rajab, tepatnya tanggal 15 Rajab. Beberapa waktu lagi mereka akan ramai-ramai melakukan salat Ummu Dawud. Cukuplah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya ta'dimu hadal yaum la asla lahu fi syariah. Kata beliau rahimahullahu tabaraka wa taala, mengagungkan hari ini. Hari apa itu? Tanggal 15 Rajab, yang mereka melakukan amalan bid'ah, yaitu salat Ummu Dawud. Maka sungguhnya tidak ada landasan, tidak ada dasar di dalam syariat Islam. Maka ibadah itu dibangun dengan dalil. Apabila dalilnya tidak ada, maka bagaimana mungkin? Atau dalilnya ada tapi dalil itu adalah maudhu' ataupun dalil itu adalah dhaif, maka bagaimana mungkin seseorang beramal ibadah berlandaskan dengan maudhu', hadis maudhu' ataupun hadis yang dhaif. Kemudian perkara yang dicela di dalam syariat Islam yang ketiga yang biasa mereka lakukan adalah apa? Dzabhul atirah, yaitu menyembelih hewan yang diperuntukkan untuk mengagungkan daripada bulan Rajab. Dan ini telah dilarang oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. La fara'a wa la atirata. Kata Rasulullah SAW, tidak ada fara'. Apa itu fara'? Fara' adalah binatang yang disembelih, yang dipersembahkan kepada taghut selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka melakukan demikian? Karena mereka telah mendapatkan panen raya misalkan, atau keberuntungan apa di awalnya. Kemudian wala atirah, Rasulullah SAW berkata atirah. Para ulama menyatakan atirah itu adalah dzabihatan kanu yadbahuna li ta'dimi Rajab. Binatang sembelihan yang dipergunakan untuk mengagungkan daripada bulan Rajab. Kemudian yang keempat, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kaum muslimin bukan hanya di negeri kita, bahkan di negeri-negeri yang lain, di antara negeri-negeri kaum muslimin, mereka merayakan Isra Mi'raj yang mereka tetapkan pada malam tanggal 27 Rajab. Ketahuilah bahwasanya keberadaan daripada Isra Mi'raj itu diperselisihkan, maksudnya bukan keberadaan tapi waktunya. Waktu Isra Mi'raj ini diperselisihkan oleh para ulama. Kapan dia terjadi? Apakah bulan Rajab atau bulan-bulan yang lain ya daripada bulan Rajab? Tentang tanggalnya, tentang harinya. Maka cukuplah apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah tabaraka wa taala tentang permasalahan khilafiyah ini. Walam yakum dalilun ma'lumun la ala sahriha wala ala asriha wala ala ainiha balin nukulu fi dalika munqati'atan wa mukhtalifatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala, beliau menyatakan bahwasanya tidak ada dalil yang sahih tentang apa? Tentang ketetapan daripada bulan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj, tentang tanggalnya, tentang harinya, bahkan penukilan hadis-hadis yang menyebutkan tentang ta'yin daripada bulan, tanggal dan juga harinya, semuanya itu adalah hadis-hadis yang lemah dan juga diperselisihkan oleh para ulama. Dan yang terakhir, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tadi telah melarang, yaitu mendolimi diri kita sendiri di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Ketahuilah bahwasanya merayakan Valentine Day yang terjadi pada tanggal 14 Februari. Kalau sekarang tanggal 11 Februari, maka tinggal berapa hari? 2 atau 3 hari lagi. Ketahuilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merayakan Valentine Day di luar daripada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adimun wa kabirun. Dosanya teramat besar karena mereka merayakan, karena mereka tasabuh terhadap apa yang menjadi perayaan daripada orang-orang kufar. Maka apabila Valentine Day ini dilakukan ya pada Rajab, kali ini Februari bertepatan dengan bulan Rajab, maka barang siapa yang merayakan daripada Valentine Day yang jatuh di bulan Rajab
yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala teramat dahsyat wahai kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita, menyadarkan keluarga kita, menyadarkan masyarakat kita, menyadarkan bangsa kita terhadap amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya syariat Islam bukan khayalan belaka, bukan persangkaan belaka, bukan dibangun dengan ini dan itu, tetapi sesungguhnya syariat kita dibangun dengan landasan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan kekurangan kita, akan kebodohan kita, akan dosa kita yang kita lakukan pada bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal ahya'i minkum wal amwat. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.